Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat mekanik jalanan masih bersama dengan saya Wong Rapatek Ganteng teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya. Jadi pagi ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan kaki-kaki dari sebuah lampu utama ini ya, high beam dan low beam ya. Lampu utama. Jadi kita punya satu lampu merek Hella ya. Umumnya Hella itu pengkodian lampunya itu dengan H ya, misalkan H1, H3, H4, H7. Nah, kalau lampu H4 ini umumnya dipakai untuk lampu utama, baik itu low beam maupun high beam. Nah, ini dia H4 teman-teman ya, H4. Nah, dia bekerja di tegangan 12 volt 60/55 watt. Jadi kalau indikasinya ya, simbol 60/55 ini kita bisa lihat dari kawat tungstennya. Ini kawat tungsten yang atas dan yang bawah. Yang atas ini untuk low beam, yang bawah ini untuk high beam. Kalau kita perhatikan ya, panjang lilitannya, koilnya, kawat yang atas ya sama yang bawah beda sebenarnya. Yang atas sedikit lebih panjang dibandingkan yang bawah. Nah, dia bekerja pada dia mampu menghasilkan daya sebesar 60 watt dan yang bawah mampu menghasilkan 50 watt. 55 watt. Ya, 60 dan 55 watt. Nah, pertanyaannya kenapa yang bagian atas ini ada cupnya, ada mangkoknya ya? Karena kan untuk lampu dekat ya, jarak dekat. Nah, kalau kita gambarkan kan seperti ini mas ya. Misalkan ini adalah reflektor lampu ya. Ini misalkan reflektor lampu. Nah, posisi lampunya kan di sini ya, tik ini mas ya. Nah, yang satunya dia punya mangkok. Ini yo mas bro yo. Nah, dia ada mangkokannya. Nah, segini. Nah, dia punya 3 kaki ya, 3 kaki. Nah, pada saat kita menyalakan switch untuk lampu dekat ya, low beam. Nah, cahaya ini akan dipantulkan oleh mangkokan ini ya, seperti ini. Dia arahnya akan seperti ini. Nah, sesuai dengan sifat cahaya ya, arah cahaya akan selalu dipantulkan. Jadi reflektor ini dia akan memantulkan cahaya sesuai dengan sifat cahaya, dia akan dipantulkan secara tegak lurus ya, sehingga nanti dia arahnya akan seperti ini. Nah ya, dia kecenderung untuk lebih datar, rendah ya, dan cahayanya pun pasti intensitasnya akan lebih sedikit dibandingkan jika ya filamen lampu yang bawah ini dinyalakan dari switch high beamnya. Nah, jelas dia akan memendar ke segala penjuru ya, ke sini, sehingga apa? Efeknya pencahayaannya akan terlihat lebih terang dibandingkan dengan low beam ya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya lampu ini kita akan coba tes di manakah kaki-kakinya yang positif ya dan yang negatif. Yang jelas di sini dia ada 2 filamen. Kalau secara simbol kita gambarkan seperti ini mas ya. Nah, cek. Nah, cetek. Nah, ini kita groundingnya. Ini misalkan dia plusnya low beam ya, dan ini plusnya high beam ya. Kita akan cek ya dari lampu ini manakah yang terminal plus untuk low beamnya dan manakah terminal plus untuk high beamnya dan manakah yang grounding. Nah, kalau kita coba di sini kan ya, kita punya 3 kaki sama sini 1, 2, 3 ya, kita acak aja ya teman ya. Kalau misalnya kita ini belum tahu di manakah posisinya, misalkan kita tesnya ujung dengan ujung ya. Ini saya punya power supply 12 volt ya teman ya. Oke, misalkan di sini. Nah, satu kakinya kita tempelkan sembarang, mau ini terserah ya. Misalnya kita tesnya di sini.
Nah, perhatikan mana yang nyala teman-teman. Ya. Nah, yang bawah dia nyala, ya, yang bawah dia nyala. Tapi kan kita belum bisa menyebut ini terminal minnya atau ini yang terminal plusnya. Jadi kita harus coba yang satunya juga. Nah, seperti ini. Nah, saat ditempelkan di sini, dia menyala yang bagian atas. Nah, tetap kita harus pastikan ya. Sekarang kita akan cek kaki ini dan ini. Kalau misalkan kedua kaki ini diberi plus min ya, dia harus menyala kedua-duanya, karena tadi satu kaki ini sudah dibagi dengan kaki 1 dan 2 ini ya, 1 dan 2 ini. Nah, sekarang kita coba yang atas tengah ini ya, yang atas tengah ini dengan yang ini. Nah, dua-duanya menyala teman-teman, dua-duanya menyala, berarti keduanya ini adalah positif untuk low dan high ya. Karena kalau misalkan di sirkuit kan, kalau ini kita kasih arus plus dan min ya, jelas dia akan menyala dua-duanya ya, seperti itu, karena dia seolah-olah terangkai secara seri ya. Kalau aktualnya di lampu ini kan dia dibikin paralel seperti ini kan, supaya dia bisa saling bergantian untuk on dan off fungsinya masing-masing. Tapi kalau kita kasih sini plus, di sini min ya, dia harus nyala dua-duanya ya. Berarti di sini terminal ini dan ini adalah terminal untuk positif lampu, dan yang ini adalah terminal untuk negatif lampu. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang mana yang high beam dan low beam? Kembali tadi, sekarang kita sudah pastikan ini, yang ini adalah negatif ya, dan kita cek ya, dua ini apakah ini yang high beam ataukah ini yang low beam. Kita cek di sini tik. Nah, yang bawah yang nyala, yang bawah yang nyala, berarti dia adalah lampu high beam. Oh, oke Mas Bro, gampang. Ngopi sih Mas Bro ya. Di sini adalah yang high beam, di sini jelas dia adalah, bisa dipastikan adalah low beam. Dia yang atas harusnya nyala. Oh Mas Bro. Oh, oke ya teman ya. Seperti itu ya teman ya. Untuk pengetesan ya sebuah lampu HTH4, lampu utama, manakah letak kaki-kakinya ya. Semoga dengan apa yang saya sharing ini bermanfaat buat kita semua ya, menjadi ledang amal ya, amal jariah buat kita semua. Bagi saya untuk belajar yang terbaik adalah mengajar teman-teman. Itu kalau saya teman ya. Karena dengan mengajar itu dia akan selalu mengulang dan mengulang, sehingga akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita ya. Oke, terima kasih sudah subscribe channel saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.